Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita istiqomah untuk menjalankan peran dan fungsi kita sebagai Abdullah, sebagai hamba. Itu sudah seyogyanya kita tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, tunduk dan patuh terhadap larangan-larangan Allah. Ya, dan alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah untuk menjalankan hal itu. Ya, termasuk kita bisa melaksanakan kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridho atas apa yang kita lakukan. Ayolah hadirun, yang akan kita bahas tentang al-ghaibah, ya, atau al-ghibah. Kita menyebut iman kepada yang gaib, ya, itu kan sesuatu yang tidak nampak. Al-ghaib itu, ghibah itu juga sesuatu yang tidak nampak, ya, sesuatu yang kita baca, yang kita bicarakan itu orang yang kita bicarakan tidak ada di depan kita, ya. Dan kesan negatif itu namanya ghibah, ya. Dan ayat yang berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya. Orang yang ghibah, membicarakan sesuatu yang tidak nampak, membicarakan orang yang tidak ada di depan kita dengan kesan negatif itu, Allah menggambarkan ayuhibbu ahadukum, apakah kamu senang ayyakula lahma, bahwa kamu makan daging saudaranya maitan, dan itu sudah menjadi bangkai. Makan daging dan itu bangkai. Padahal manusia termasuk apa? Mungkin lebih busuk daripada ini makhluk yang lainnya ketika sudah jadi ini itu. Ya, jadi banyak bakteri barangkali begitu. Apakah salah seorang dari kamu senang makan daging saudaranya maitan dan itu sudah menjadi bangkai? Ya betul ya. Ya, apakah tidak jijik, kira-kira gitu. Ahli bahasa menyebut ini sebagai bahasa kiasan, ya, majas, ya. Orang yang ghibah itu membicarakan orang lain, ya, yang terkesan negatif itu oleh ahli bahasa seperti makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Tapi bahasa Al-Quran tidak ada kata-kata seandainya atau seperti atau seumpama. Langsung dikatakan di sini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya, jadi tidak ada kata perumpamaan, misal, seperti, tidak. Langsung dikatakan, apakah kamu senang
makan daging saudaranya maitan yang sudah jadi bangkai. Ya. Jadi menurut ahli hakikat ini berbeda. Ya. Bukan majas. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan satu definisi tentang ghibah itu apa di dalam riwayat Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atadaruna mal ghibah, tahukah kamu apa itu ghibah? Qalu, para sahabat ini kemudian berkata, Allah wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendikan, dzikruka akhaka bima yakrahu, kau menyebut-nyebut saudaramu, membicarakan saudaramu yang tidak ada di depanmu, yakrahu, yang ia tidak sukai. Yakrahu itu yang ia benci. Kila, lalu para sahabat itu diantaranya ada yang mengatakan, afara'aita in kana fi akhi ma'qul, bagaimana pendapatmu wahai Rasul jika yang saya omongkan tentang saudaraku itu benar? Jadi yang diomongkan itu benar. Ya, oh si fulan itu ngini. Oh si fulana itu seperti ini. Itu benar. Ya. Qala, lalu Rasul mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad agbabta, jika yang kamu omongkan itu, yang kau bicarakan itu benar adanya, itulah ghibah. Wa illam yakun fi faqad bahatta, ay fitnah, dan jika yang kamu omongkan itu tidak terjadi, tidak yang sebenarnya, maka itulah disebut dengan fitnah. Ini definisi Rasulullah SAW tentang apa itu ghibah, apa itu fitnah. Ya. Jadi sesuatu yang kita bicarakan ya berkaitan dengan sesuatu yang tidak disukai itu yang ghibah. Ya. Dan memang kenyataannya itu begitu. Ya. Maka Imam Asy-Syaukani ketika menjelaskan ayat Al-Hujurat ayat 12 tadi itu menyatakan bahwa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya itu. Ya, jadi kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia adalah haram dimakan, maka juga haram kehormatannya itu diungkap. Ya, ini penjelasan Imam Asy-Syaukani. Jadi kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya itu. Ya apa ada orang makan daging manusia itu ya? Ya mungkin ada menyebut kanibal itu. Jadi kanibalisme itu, saya nggak tahu zaman sekarang masih ada apa tidak. Jadi dagingnya haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan, maka kehormatannya juga haram untuk dibuka, haram untuk dilanggar. Ya, ini penjelasan Imam Asy-Syaukani ketika menjelaskan ayat ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Bahkan diwahyukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, man mata wa ta'ibun minal ghibati, siapa yang mati dan ia taubat dari ghibah, ya, wa wa akhiru, dan dia adalah man yadkhul jannah, wong sing akhir mlebu surga.
Jadi taubatnya orang yang melakukan kesalahan berkaitan hakku adami itu syaratnya ada 4. Jadi kalau berkaitan dengan hakullah, taubat yang berkaitan dengan hak-hak Allah itu syaratnya 1, dia menyesali perbuatan maksiat itu. Tidak kemudian malah diceritakan, wah saya itu baru saja melakukan ini. Kayak bangga kemaksiatan yang dia lakukan itu diceritakan dan dia bangga melakukan hal itu. Ya, maka harus menyesali itu. Yang kedua, menjauhi perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kalau dia masih berada di lingkungan yang memang tidak baik, maka hendaknya dia hijrah, dia pindah tempat. Ya. Kemudian yang ketiga, berazam. Ya, punya azam yang sangat kuat, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa kepada Allah itu. Syaratnya hanya 3 itu. Ya, kemudian banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Itu pasti Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa seorang hamba. Walaupun seperti buih di lautan, kalau ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengampuninya. Karena di antara sifat Allah itu adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya. Ini kalau pertaubatan itu berkaitan dengan hakullah. Kalau berkaitan dengan hakku adami, hak-hak anak Adam, itu ditambah 1 yang 3 tadi itu. Menyesali perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan maksiat, dan berazam tidak mengulangi kemaksiatan yang dilakukan. Dan yang keempat apa? Minta dihalalkan, karena ini berkaitan dengan hakku adami, hak-hak anak Adam. Kalau berkaitan dengan hal yang bersifat materi, utang piutang, maka hendaknya disauri, hendaknya dibayar. Ya. Atau misalnya minta dihalalkan karena sudah nggak punya sama sekali, ya kan, aset juga sudah nggak punya, minta dibebaskan misalnya. Karena hutang piutang itu tidaklah kemudian selesai dengan matinya seseorang. Tetap dia punya tanggungan, karena ini berkaitan dengan hakku adami. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya immateri, termasuk riba ini kan membicarakan orang yang tidak nampak, yang tidak disukai, sesuatu yang negatif. Ya, maka minta dihalalkan. Apa? Kita minta maaf. Ya, kita minta maaf. Ya, bahwa kemarin, lusa, saya membicarakan aib, keburukanmu. Saya minta maaf yang sebenarnya. Kira-kira wonten mboten niku? Apa tuh? Ya kan? Karena nanti di akhirat itu ada orang-orang yang muflis namanya itu. Muflis itu wong sing bangkrut. Ya. Nek pedagang itu misalnya minus. Ya, minus. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya itu, apakah kamu pernah bangkrut, pernah mengalami kerugian di dalam usahanya? Ya, para sahabat menjawab, iya pernah ya Rasul, pernah 10 dinar, 20 dan sebagainya. Oh, bukan itu. Yang namanya bangkrut itu adalah apa? Ketika nanti di akhirat, kata Rasulullah, ada orang-orang yang punya amal kebaikan di dunia, karena belum selesai hakku adamin, hak-hak anak Adam yang belum ditunaikan, maka orang-orang yang pernah disakiti, termasuk yang ghibah, di ghibah tadi itu,
Dia madul kepada Allah, ya Allah, si fulan itu pernah ghibah saya. Ya. Maka amal kebaikan itu diberikan. Datang lagi orang, hingga kemudian dia amal kebaikannya minus. Inilah orang-orang yang muflis. Maka jika taubat itu berkaitan dengan hakku adamiyin, maka ia minta untuk dimaafkan atau minta dihalalkan. Ya, man mata wa taibun, siapa yang mati kemudian ia taubat minal ghibati, dari ghibah, wa akhiru may yadkhulul jannah, maka dia adalah orang yang akhir masuk surga. Wa man mata wa musirun alaiha wa awwalu may yadkhulun nar, wong sing mati dan masih membawa tadi, ya, belum taubat tentang ghibahnya itu, bahwa awwalu may yadkhulun nar, maka dia adalah orang yang pertama masuk neraka. May yadkhulu awwalu may yadkhulun nar. Ya, ini penjelasan dalam kitab ini. Kemudian ada satu kisah Imam Al-Junaid, ya. Imam Al-Junaid ini seorang ahli tarikat, seorang ahli tasawuf. Ya. Imam Junaid ini melihat seorang fakir yang ahli ibadah. Ra'aitu fakiran alaihi asarul ibadah. Wong fakir ahli ibadah. Wa huwa yas'alu, tapi dia pekerjaannya minta-minta, jaluk-jaluk. Fakultu fi nafsi, maka Imam Junaid ini ngomong ning atine, ora sempat terucap, mung di batin. Lau anna hadza amila amalan yasunu bihi wajhahu kana ahabbu ilahi, seandainya dia ini bekerja wong yo isek kuat, isek bapoh tenaga, pasti dia akan mendapatkan yang lebih baik. Itu mau di batin. Ya, melihat orang itu ahli ibadah orang ini, tapi pekerjaannya minta-minta. Itu di batin, urung sampai terucap. Falamma insaraftu ila baiti, maka tatkala saya kembali ke rumahku, wa syara'at fi wardi, dan saya melaksanakan syariat wirid, ya, zikir suqala ala jami'a anwa'ihi, kok merasa berat semuanya, ya, melaksanakan ibadah kok berat, wiridan kok berat, ya, wa anwa'ihi, dan semua macam-macam itu semuanya kok berat. Fanimtu, maka saya tidur. Fara'aitu dzalikal fakir wa qad ji'a bi ala khawan. Kemudian Imam Junaid tadi itu tidur. Kemudian ia melihat, fara'aitu dzalikal fakir, saya melihat orang fakir yang niku mau dibatin, wong fakir ahli ibadah kok jaluk-jaluk. Di tidurnya itu menjadi gitu, ia mimpi, ya, sambil membawa apa? Khawan, meja makan. Jadi orang fakir yang dibatin oleh Imam Junaid ini, dia terlihat di dalam mimpinya, di dalam tidurnya itu sembari membawa apa? Meja makan. Wakilah dikatakan kepadaku, lalu orang fakir ini ngomong kepada Junaid tadi itu, kul min lahmihi faqad aktabta. Ya, kul man lahmahu, makanlah orang yang dagingnya faqad aktabta, yang telah kau ghibah. Ya. Fakultu, maka saya berkata, innama qultuhu fi nafsi, aku mau ngomong karo awakku dhewe, gitu ya.
mung tak batin tok urung sempat terucap. Ya. Faqila li lalu dikatakan kepadaku, misluka la yaliku bidzalika. Ya. Wong koyok kowe iki wong ya pinter, ahli tasawuf, orang alim, kok ya sampai melakukan perbuatan sing koyok ngono ku. Ya, ini ngrasani kan, tapi urung sempat terucap, mung dibatin. Ya. Idhab fastahalahu, pergilah kamu dan minta dihalalkan. Ya, minta dimaafkan, minta maaf. Padahal Imam Junaid tadi itu mung batin saja. Dia ngerti ana wong fakir, ahli ibadah, tapi kok pekerjaannya jaluk-jaluk. Mung batin tok niku. Ora terucap. Nah, kira-kira nek sampai terucap malah piye niku? Ya. Ya, ghibah berjamaah misalnya gitu kan. Ya, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gitu. Ghibah bersama kan itu. Ya, itu seperti apa jadinya? Ini batin saja itu. Ya. Ya. Jadi orang yang tadi dibatin oleh Imam Junaid tadi itu ngomong kepada Imam Junaid, misluka la yaliku bidzalika, wong kaya kuwi alime kaya ngono ku. Ahli ibadah, punya banyak murid. Ya. Kok yo nglakoni kaya ngono ku. Idhab, pergilah engkau. Ya, fastakhalahu, dan minta apa? Minta dihalalkan dari dosa-dosanya, minta ridhonya. Ini seorang alim, ahli tasawuf. Ya. Ini karena apa? Ini seperti riba ini, walaupun baru di batin. Ya. Falamma asbahtu, maka pagi-pagi dahabtu, saya pergi. Walam ajal atwafu hatta wajadtuhu, dan saya terus mencari, digilai orang tadi itu. Ya. Hatta wajadtu, sampai saya kemudian menjumpainya fi maudhi'in, di satu tempat. Ya. Kemudian apa? Saya mengatakan apa namanya, dicari sampai ketemu, dan ketemu. Ya. Lalu orang ini mengatakan, ya Abul Qasim ata'udu, wahai Abul Qasim, panggilannya Imam Junaid, arep mau baleni mana po? Gitu. Ngerti, orang fakir tadi itu ngerti. Jadi, wahai Abul Qasim ata'udu, kowe arep baleni mana apa? Ngarep ngrasani aku mana? Nek aku jaluk-jaluk. Aku tuh Abul Qasim mengatakan, la faqala ghafarallahu lana walaka. Ya. Lalu kemudian orang fakir tadi yang dirasani mengatakan, ghafarallahu lana. Semoga Allah mengampuni kita. Walaka, dan untukmu. Ini ada berdoa itu hendaknya mendoakan diri sendiri dulu, baru orang lain. Ya, kita biasanya mendoakan orang lain kok dijabahi. Ya, semoga engkau diberikan ridho oleh Allah. Engkau ni awake dhewe di. Ini adab berdoa, mendoakan orang lain itu menyebut diri dulu. Ghafarallahu lana. Semoga Allah mengampuni bagi kita, walaka, dan bagi kamu. Ayolah hadirun. Ya. Apa yang diceritakan oleh Imam Junaid ini itu persoalan ghibah yang hanya dibatin saja. Dibatin, ora sampai terucap. Ya. Itu begitu jelasnya apa yang disampaikan Imam Junaid itu. Ya, orang yang kita ghibah tadi itu di dalam mimpinya itu datang membawa meja makan sembari mengatakan, makanlah dari daging saudaramu yang kamu ghibah itu.
Ya. Kaget. Loh, aku mau batin tok nyari Imam Junaid. Tak batin itu. Kita ini sering nggih kayak ngene. Ya ana wong njaluk misalnya. Ya wis kuat ya dibatin saja apa. Ya wong sek kuat gagah kok ya njaluk-njaluk misalnya gitu. Ya napa nek mboten ngasih ya ora usah disakiti dengan cara seperti itu. Ya, nek dikasih ya dikasih saja. Ya tidak ya ngomong tidak dan tidak usah. Ya, ini perkara hati Bapak Ibu. Jadi dan Allah itu muhitun, maha meliputi terhadap apapun yang dikerjakan hambanya, termasuk dalam bab hati. Ya, dan tegas sekali Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum, apakah kamu senang ayyakulalah ma'ahihi maitan, makan daging saudaramu maitan yang sudah menjadi bangkai. Ya. Jadi apa yang diceritakan Imam Junaidi ini ya menjadi pelajaran bagi kita. Batin saja itu saja begitu jelasnya, apalagi sampai terucap. Ya. Jadi sampai dicari itu orang yang tadi dikatakan di cerita fakir, ahli ibadah, pekerjaannya jaluk-jaluk. Ya, dalam rangka untuk minta dihalalkan, minta ridhonya tadi itu dicari sampai ketemu. Benar nggak kita ini? Ya, dia orang alim, Imam Junaid ini. Ya, dicari sampai ketemu. Begitu ketemu, orang yang dicari mengatakan, "Arep baleni meneh po?" Kuwi arep ngibah saya. Arep mau apa bahasane? Mau gremengi meneh po nek aku njaluk-njaluk. Ya. Jawabannya tidak. Lalu didoakan oleh orang fakir ini, ghafarallahu lana walaka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa. Sudah minta dihalalkan itu. Itu taubat kalau berkaitan dengan hakku adami. Apakah boleh ghibah itu? Imam An-Nawawi membolehkan ghibah dalam 6 hal. Ya, boleh ghibah dalam 6 hal. Di antaranya apa? Mengadukan kezaliman orang lain. Mengadukan kezaliman orang lain. Kita datang kepada seorang atau polisi misalnya gitu ya, atau kepada penegak hukum, kita mengatakan si fulan itu menzalimi saya, dia gini. Itu kan menjelaskan kejelekan orang lain. Itu boleh. Dalam rangka apa? Mengadukan kezaliman orang lain untuk kemaslahatan. Ya. Yang kedua, ghibah untuk mengubah keburukan. Ya. Kita datang kepada seorang guru, Syekh, Ustaz, si fulan iku ning kampung kene iku ra karuan lah. Ana mau ngombe, kadang jikui sandale wong liya misalnya. Itu ghibah kan? Membicarakan keburukan yang orang lain yang kita bicarakan tidak ada di tempat, tapi dalam rangka mengubah keburukan. Piye carane? Kita cari solusi. Oh begini. Itu dibolehkan. Kemudian yang ketiga, ghibah dalam rangka meminta fatwa. Ya. Minta fatwa kepada seorang guru. Ya, ini diceritakan di dalam satu riwayat. Ada seorang yang bernama Hindun, istrinya bernama Abu Sufyan. Ya, Hindun ini ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, Abu Sufyan, suamiku itu wong medhit, kikir ngekai nafkah iku kurang, padahal belanjanya anaknya itu juga banyak. Bolehkah saya mengambil? Lo kan nyeritane itu kan.
Bolehkah saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Iku nyeritakno aibe bojone, kira-kira gitu. Ya. Ya. Ini nyeritakne aibe bojone itu. Ya. Itu terjadi pada zaman Nabi. Ya. Abu Sufyan itu ya dikatakan oleh istrinya Hindun itu dia medit enggak nafkah saidi padahal kebutuhan sehari-harinya itu banyak untuk makan untuk anaknya. Bolehkah saya ngambil harta suaminya itu tanpa sepengetahuannya? Misalnya gitu. Ya. Apa kata Rasulullah? Silakan ambil sebatas secukupnya saja. Jadi boleh nih, jadi enggak jadi misalnya istri jenengan tiba-tiba ngambil duit jenengan, ya itu mungkin nafkah yang jenengan berikan itu kurang. Maka Nabi membolehkan. Nabi membolehkan. Ya untungnya mboten diaduke kan jenengan misalnya ada seorang guru, Ustaz, suamiku itu kok medit banget ngkei nafkah mung didil-didil saidi padahal kebutuhan rumah tangganya itu banyak, bayar listrik macam-macam, gue sekolah anaknya macam-macam gitu. Ya kan? Ini cerita pada zaman Nabi. Dan Nabi mengatakan, boleh ambillah sebatas secukupnya. Itu kan menceritakan aib. Ya, tapi dalam rangka meminta fatwa, maka itu dibolehkan. Ya. Termasuk apa? Ghibah untuk mengingatkan orang Islam dan sebagai nasihat. Di dalam ilmu hadis itu ada namanya ilmu jarah wa ta'dil. Jadi disiplin ilmu hadis itu susah. Ada ilmu jarah wa ta'dil itu ilmu untuk melihat. Kan hadis itu kan ada hadasana gitu ya. An itu. Itu dilihat satu persatu. Kenapa? Karena kan terakhir dari Rasulullah SAW. Ya, misalnya saya hadasana Maksun, hadasana Srosid, hadasana Mas Reina, ya itu saya dilihat, saya termasuk orang sikoh enggak, orang yang punya kuat hafalannya apa enggak, saya termasuk orang yang adil tidak, saya termasuk orang berdusta tidak. Itu pribadi-pribadi dari orang yang menceritakan tadi itu dikoceki satu-satu, ya kan? Lo bagaimana caranya gitu? Nah, itu yang berat itu ilmu hadis ada namanya ilmu jarah wa ta'dil untuk melihat para rawi-rawi tadi itu termasuk pendusta enggak dia, ya. Loh, riwayat hadis itu ya misalnya nggih nanti enggak kita ini mbujui kucing napa ayam kur gitu padahal mau pengen ngobrak, itu sudah enggak layak menjadi riwayat hadis, termasuk berbohong itu ya. Atau misalnya kucing ya, kita ini makan kucing kok ngusel wae kan, kemudian pus gitu kan, pada orang gak apa-apa mau pengen ngusir kucing, itu termasuk kita ini nggak layak untuk menjadi periwayat hadis itu, kita ini termasuk bohong. Lalu sampai segitunya itu ada di dalam ilmu jarah wa ta'dil itu detail seperti itu boleh ghibah dalam konteks hal itu ya. Kemudian ghibah dalam rangka menjelaskan kefasikan orang lain ya, ini juga diperbolehkan ya. Jadi tadi sebenarnya hampir sama dalam rangka untuk mengubah supaya dia menjadi lebih baik ya. Kemudian ghibah untuk mengenalkan orang lain ya. Kadang kan mungkin ada nama Maksun itu banyak, tapi Maksun sing nah, ada ciri gitu kan, ada itu Maksun yang matanya, nah, itu yang Maksun yang kakinya, nah, itu ghibah sebenarnya. Memang kenyataannya ada seperti itu, tapi dalam rangka mengenalkan. Nah, Imam An-Nawawi itu termasuk yang membolehkan mengecualikan ghibah yang 6 tadi itu. Ya, tapi intinya ghibah itu satu yang dilarang, termasuk akhlakul madmumah. Maka tegas sekali Allah mengatakan, ayuhibbu
ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah kamu senang makan daging saudaramu maitan padahal sudah menjadi bangkai. Okay. Jadi ini berkaitan dengan ghibah. Saya kira gitu Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau diskusikan? Monggo. Ini sekedar untuk mengingatkan kita semuanya. Ya, batin saja itu sampai bisa terwujud, apalagi sampai terucap. Maka yang namanya ibadah, catatan amal itu kan tidak hanya yang terucap, yang kita batin itu juga dicatat sebagai amal ibadah. Saya seringkali sampaikan, man hamma bi hasanatin, sapa sing duwe niat yang apik, falam ya'malha, dan niat yang baik itu hurung dilaksanakan, Allah mencatatnya apa? Hasanatan kamilatan, mencatatnya satu kebaikan sempurna. Ini kan amalan batin itu. Ya. Jadi kita ini tidak bisa luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang batin maupun yang zahir. Baik yang akwal perkataan maupun af'al perbuatan. Itu semua di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, itu semua di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita terus memperbaiki hati kita. Ya, memperbaiki hati kita, memperbaiki perbuatan kita. Ya, kan itu catatannya. Baik, saya kira gitu. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa kita jaga hati kita untuk bersih dari hal-hal yang mengotorinya, termasuk perbuatan al-ghibah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.